Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah simulasi untuk kegiatan ujian online dengan memanfaatkan Google Form yang sudah disiapkan untuk kegiatan penilaian kenaikan kelas. Baik, untuk mengawali di sini baik siswa maupun orang tua siswa itu perlu memahami bahwa kegiatan PKK ini atau penilaian kenaikan kelas ini dilakukan secara daring sesuai dengan jadwal kegiatan yang seperti tertera pada tabel berikut ya. Jadi mulai tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 12 Juni 2020. Kemudian setiap harinya dimulai pada pukul 7.30, kemudian berakhirnya sampai dengan 11.45, yaitu untuk dua mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran durasinya selama 2 jam atau 120 menit. Kemudian untuk ada beberapa hari yang cuman berisi satu pelajaran, seperti pada hari Kamis ini, Kamis 11 Juni 2020, untuk anak TP dan TMI ini cuman satu pelajaran. Kemudian termasuk yang kelas 11 ini juga ada beberapa hari yang cuman satu pelajaran. Oke, jadi bagi orang tua siswa ataupun siswa, jadi harus berpedoman pada jadwal penilaian kelas seperti ini yang sudah di-share oleh Bapak Ibu kelas. Jadi ini yang harus dijadikan patokan. Oke, kalau ini sudah paham, selanjutnya saya perlu memberikan informasi secara teknis untuk kegiatan penilaian kenaikan kelas itu nanti seperti ini. Jadi persiapan sebelum ujian apa yang harus dilakukan. Jadi yang pertama mempelajari materi pembelajaran selama semester genap ini ya. Kemudian yang kedua bergabung di WA grup kelas masing-masing. Jadi hukumnya wajib ini. Jadi semua siswa wajib untuk join di grup WA kelas masing-masing ya, nanti dikoordinir oleh wali kelas. Kemudian yang ketiga menyiapkan laptop atau handphone yang sudah terkoneksi dengan internet. Jadi harus sudah disiapkan sebelum pelaksanaan ujian. Kemudian yang keempat mengetahui jadwal pelaksanaan ujian yang tadi sudah di awal saya sampaikan. Kemudian yang kelima menyelesaikan kewajiban administratif. Jadi ini misalnya bagi yang belum harus diselesaikan semua kewajiban. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan ujian online ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, sudah siap dengan perangkat laptop atau handphone minimal 5 menit sebelum waktu ujian dimulai. Jadi misalnya kalau mulainya jam 7:30 berarti minimal jam 7.25 itu perangkat semuanya sudah siap dan sudah standby untuk menunggu waktu ujian. Kemudian yang kedua mengetahui link ujian. Jadi nanti panitia ujian akan share sebuah link di grup WA kelas. Jadi makanya ini hukumnya wajib semua siswa untuk gabung di grup WA kelas, karena link ujian akan di-share di grup WA ya, oleh panitia. Jadi link ini nanti yang digunakan untuk mengakses halaman Google Form atau halaman ujian online-nya. Kemudian yang ketiga mengetahui token ujian. Ini juga sama teknisnya, panitia akan share token ini ibaratnya sebagai password ya. Jadi selain link, peserta ujian harus tahu juga token untuk setiap mata pelajaran. Ini juga di-share di grup WA kelas. Kemudian berikutnya pastikan sudah mengisi biodata dengan benar. Jadi pada saat sudah diberikan link ujian dan token, maka siswa sudah bisa membuka halaman ujian. Jadi langkah yang pertama adalah mengisi biodata. Jadi harus betul-betul
benar sesuai dengan datanya masing-masing. Kemudian yang berikutnya, pastikan sudah menjawab semua soal dengan benar atau dengan tepat. Jadi nanti soalnya berupa pilihan ganda sebanyak 40 nomor. Kemudian mungkin ada beberapa mata pelajaran yang 35 nomor. Jadi pastikan sudah menjawab semua dan sudah dihitung atau diperkirakan bahwa itu adalah jawaban yang paling benar. Kemudian yang nomor 6, perhatikan durasi waktu ujian. Jadi durasi waktu untuk setiap mata pelajaran adalah selama 120 menit atau 2 jam. Kemudian jangan sampai terlambat karena nanti tidak ada tambahan waktu. Karena misalnya dalam satu hari itu ada 2 mata pelajaran, maka setelah dimulai jam 7.30, selesainya nanti jam 9.30, maka berikutnya panitia akan share link untuk mata pelajaran yang berikutnya, sedangkan mata pelajaran yang pertama akan ditutup linknya oleh panitia. Kemudian yang terakhir, jika ada halangan, misalnya sakit sehingga tidak bisa mengikuti ujian, segera hubungi wali kelas masing-masing untuk didata, kemudian nanti didaftarkan pada kegiatan ujian susulan. Jadi ini yang perlu dipersiapkan sebelum ujian dan pada saat pelaksanaan ujian. Oke, nah, kalau ini sudah dipahami, maka selanjutnya saya akan mensimulasikan, mencontohkan. Misalnya sudah di-share di grup WA kelas bahwa nanti hari ini akan ada ujian mata pelajaran simulasi digital dengan link seperti ini dan tokennya adalah ini. Maka nanti siswa bisa mengcopy link di klik kanan copy, atau kalau di grup WA ini nanti langsung bisa diklik. Jadi sekali klik maka dia akan menuju ke halaman web browser. Halaman web browser yang diinginkan bebas ya Bapak Ibu atau siswa sekalian. Jadi boleh menggunakan Google Chrome, boleh menggunakan Mozilla atau Opera atau yang lain. Jadi kalau sudah mendapatkan link, silakan dipastekan di address barnya, atau kalau dari WA itu biasanya kalau diberikan link gitu, ketika diklik maka dia akan otomatis menuju ke sebuah web browser. Dukung Masdin Media dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng untuk selalu menerima update dari Masdin Media. Oke, kalau sudah bisa ditekan enter. Maka dia akan menampilkan halaman ujian. Nah, jika ada tampilan yang seperti ini, jadi ketika diberikan link, kemudian sudah tahu link, sudah tahu token, ternyata ketika diakses ternyata kok tampilannya seperti ini. Maaf, PKK simulasi digital hanya bisa diakses sesuai jadwal PKK tahun pelajaran 2019-2020. Maka sebenarnya untuk ujian online-nya ini masih belum dibuka, atau justru sudah selesai. Jadi artinya akses link ujian online tadi itu diberikan batasan kapan bisa dimulai dan kapan akan berakhir. Jadi ditentukan batas awal dan batas akhirnya. Jadi diasumsikan kalau seperti ini, maka siswa sudah tidak bisa mengakses link ini atau belum bisa mengakses ini. Jadi jawaban yang seperti ini itu artinya bisa jadi belum dimulai jam pengerjaan soalnya, atau sudah selesai untuk kegiatan ujian pada mata pelajaran tersebut. Oke, solusinya bisa nanti konfirmasi kepada wali kelas masing-masing bahwa mungkin terjadi kendala seperti ini. Ditanyakan lagi,
Kalau memang waktunya belum dimulai, maka ditunggu saja. Tetapi kalau memang ternyata sudah selesai, berarti sudah terlambat dan harus segera menghubungi wali kelas untuk bisa didata untuk kegiatan ujian online susulan. Oke, misalnya ini saya refresh, misalnya tampilannya berbeda, misalnya seperti ini. Jadi setelah dapat link, saya ulang ya. Setelah dapat link, kemudian di copy di address bar, kemudian di enter. Kalau tampilannya seperti ini, maka ujian sudah bisa dilaksanakan ya. Artinya berada pada waktu yang sudah sesuai dengan jadwal. Oke, yang perlu diperhatikan, ini ada dua bagian. Bagian yang pertama ini adalah bagian yang kalian atau siswa atau nanti orang tua siswa bisa mendampingi, bahwa yang pertama adalah silakan isikan data diri Anda, yaitu data diri siswa atau peserta ujian. Yang pertama yang wajib diisi ya, untuk keterangan ada bintang warna merah, ini artinya wajib ya. Jadi ketika ada tanda seperti ini, maka kolom itu wajib diisi atau dilengkapi. Misal di sini alamat emailnya silahkan diisikan sesuai dengan format alamat emailnya masing-masing. Contoh misalnya saya gmail.com. Oke, seperti ini. Kemudian nama lengkap, silahkan diisi nama lengkapnya. Kemudian kelas, kalau kelas nanti tinggal memilih. Kalau kelas 10 berarti nanti tinggal pilih kelas 10, kalau 11 tinggal pilih saja di sini. Misal kelas 10 kedua. Kemudian nomor absen. Nomor absen ini nanti ada, misal saya tulis nomor absen 10, saya nulisnya X misalnya seperti ini, maka akan ada keterangan error bahwa absensi harus berupa angka. Jadi absen ini harus berupa angka ya pengisiannya. Contoh absen 10 berarti 1 dan 0. Kemudian token ini wajib diisi dan sifatnya rahasia, akan di-share oleh panitia pada hari H sebelum pelaksanaan ujian. Contoh tokennya tadi adalah rahasia dengan penulisan yang seperti ini, semuanya huruf besar. Untuk token ini sifatnya adalah case sensitif, jadi huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Jadi saya tulis rahasia. Kalau misalnya ada yang keliru, ternyata huruf kecil ngetiknya, kemudian ketika kita klik berikutnya, maka akan muncul seperti ini, maaf token salah, silakan hubungi panitia ujian atau wali kelas. Jadi ketika ada kesalahan token, nanti segera konfirmasi di grup WA kelas token yang benar itu apa gitu ya. Jadi ini tokennya adalah rahasia huruf besar. Kemudian kalau sudah dirasa lengkap semuanya sudah betul, boleh diklik berikutnya. Oke, kalau berhasil maka akan muncul tampilan seperti ini, soal penilaian kenaikan kelas masih digital. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Jadi semuanya nanti adalah pilihan ganda sebanyak 40 soal atau 35 soal ya. Oke, contoh ini presentasi pada dasarnya proses transfer. Nah, ini tinggal dipilih saja, tinggal diklik mana jawaban yang paling tepat misalnya ini. Begitu seterusnya sampai dengan soal-soal yang ada itu sudah terjawab semua. Oke, saya jawab. Oke. Nah, ini contohnya simulasinya ini cuma 5 nomor, 5 soal ya. Jadi pada prakteknya nanti terdiri dari 40 soal atau 35 soal. Jadi teknisnya sama seperti ini, silahkan dipilih jawaban yang paling tepat.
pastikan semuanya sudah terjawab. Dan ini semuanya nanti ada tanda bintang merah, itu artinya wajib dijawab. Tapi nanti misalnya nggak ada yang ternyata kok bisa tidak dijawab, nah itu pastikan diperiksa kembali mulai dari nomor pertama, pastikan semua soal sudah terjawab gitu ya, jangan sampai ada yang kosong atau belum dijawab. Oke, kalau sudah, ini ada dua tombol kembali, itu berarti nanti kita kembali ke bagian awal tadi yang pengisian biodata. Misalnya masih ada ragu, periksa lagi emailnya, nama lengkapnya, kelas, absen, dan token. Jika sudah dipastikan sudah benar, maka diperiksa lagi jawabannya. Kalau sudah, baru diklik tombol kirim. Ingat, waktu pengerjaannya adalah selama 120 menit, jadi jangan terburu-buru, dan tetap dilihat ya, dipantau waktunya, sudah masih ada sisa waktu atau mau habis, itu harus segera dikirim, jangan sampai nanti waktunya habis belum dikirim, gitu ya. Oke, kalau ini sudah lengkap, kita tekan tombol kirim. Oke, jika ada muncul keterangan seperti ini, selamat, Anda telah selesai mengerjakan ulang harian, semoga sukses. Jika seperti ini, maka siswa atau peserta ujian itu dikatakan sudah mengerjakan soal ujian. Selanjutnya tinggal menunggu hasil rekapan nilai dari Bapak Ibu guru mata pelajaran gitu. Oke, mungkin itu ya, jadi bisa diperhatikan tadi jadwalnya, ini yang paling penting, harus diperhatikan kapan mata pelajaran apa, kemudian jam mulainya sampai selesainya jam berapa, dan seterusnya sampai dengan hari yang terakhir. Kemudian teknis pelaksanaan ujian sebelum dan pada saat pelaksanaan ini juga harus diperhatikan, dan sampai ada yang terlewat. Kemudian token dan link nanti akan di-share oleh panitia di grup WA kelas. Jadi pastikan saat ini sudah bergabung di grup WA kelas masing-masing. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat tentang simulasi pengerjaan penilaian kenaikan kelas secara daring, dan nanti mudah-mudahan pada saat pelaksanaan bisa lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.